Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Maulana Zakiriskullah dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 079 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume dua artikel untuk tugas sistem operasi di minggu ke-6. Yang pertama, saya mulai dari artikel pertama, yaitu dengan judul penerapan algoritma shortest job first dan priority scheduling pada maintenance mesin ATM. Kita mulai dari pendahuluan atau latar belakang. Industri perbankan membutuhkan sistem operasional yang efektif agar layanan kepada nasabah dapat berjalan dengan baik. Salah satu aspek penting adalah penjadwalan maintenance mesin ATM. Tanpa sistem penjadwalan yang baik, proses perbaikan atau pengisian uang ATM dapat menjadi tidak teratur sehingga menghambat operasional perusahaan. Penjadwalan merupakan proses pengalokasian sumber daya untuk menyelesaikan tugas dalam periode waktu tertentu agar tujuan organisasi tercapai secara optimal. Pada penelitian ini digunakan dua algoritma penjadwalan, yaitu shortest job first dan priority scheduling untuk mengatur jadwal perawatan mesin ATM. Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem penjadwalan berbasis komputer yang dapat membantu divisi maintenance dalam menentukan jadwal kerja teknisi secara lebih efektif serta membandingkan algoritma mana yang lebih efisien. Yang kedua, kita masuk di metode penelitian. Tahapan metode penelitian meliputi analisis sistem untuk mengetahui kebutuhan sistem penjadwalan maintenance ATM. Lalu dilanjutkan identifikasi masalah, yaitu proses penjadwalan masih dilakukan secara manual menggunakan kertas sehingga tidak efektif. Lalu implementasi algoritma penjadwalan, yaitu yang pertama ada shortest job first, proses dengan waktu eksekusi paling pendek dikerjakan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada priority scheduling, yaitu proses dijalankan berdasarkan tingkat prioritas tertinggi atau yang tersulit terlebih dahulu. Lalu dilanjut dengan perancangan sistem menggunakan diagram seperti use case diagram, activity diagram, dan flowchart untuk menggambarkan proses kerja. Lalu lanjut pembuatan antarmuka sistem, yaitu yang mencakup menu data ATM, data maintenance, dan data waktu, serta menu penjadwalan. Lalu kita masuk ke poin ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil dibuat dan dapat menampilkan jadwal maintenance ATM secara otomatis menggunakan dua algoritma yang diuji. Beberapa fitur yang dihasilkan dalam sistem antara lain, yang pertama adalah pengelolaan data ATM, lalu yang kedua menu data maintenance, yang ketiga menu waktu dan penjadwalan. Lalu yang keempat adalah menu hasil penjadwalan menggunakan algoritma SJF dan priority scheduling. Lalu kita langsung saja yang keempat, kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa poin pertama, sistem penjadwalan maintenance ATM berbasis komputer berhasil dibangun dengan baik. Lalu yang kedua, sistem ini dapat membantu divisi maintenance dalam mengetahui jadwal perawatan ATM secara lebih terstruktur. Yang ketiga, implementasi algoritma SJF dan priority scheduling dapat digunakan dalam sistem penjadwalan. Lalu yang keempat, algoritma priority scheduling lebih efektif dalam mengatur jadwal maintenance dibandingkan SJF. Kita lanjut ke artikel yang kedua dengan judul keamanan kernel pada sistem operasi modern. Kita mulai dari pendahuluan atau latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang, ancaman keamanan cyber terhadap sistem operasi semakin meningkat. Kernel merupakan inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab mengelola komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Karena perannya yang sangat penting, kernel sering menjadi target utama serangan cyber seperti eksploitasi memori dan privilege escalation. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme keamanan yang kuat untuk melindungi kernel dari berbagai macam ancaman tersebut. Kita masuk ke metode penelitian, yaitu penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu seperti studi literatur dari jurnal, dokumentasi resmi, dan penelitian terkait keamanan kernel. Lalu dilanjut eksperimen virtual menggunakan software seperti QEMU dan VirtualBox untuk mensimulasikan serangan. Lalu dilanjut dengan wawancara dengan pakar keamanan cyber untuk mendapatkan wawasan mengenai praktik terbaik dalam menangani kasus keamanan kernel. Langkah penelitian meliputi identifikasi celah keamanan kernel, pemilihan mekanisme keamanan yang akan diuji, simulasi serangan seperti buffer overflow, dan analisis hasil pengujian menggunakan pendekatan deskriptif. Lalu kita masuk poin ketiga, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa mekanisme keamanan kernel mampu meningkatkan perlindungan sistem terhadap serangan cyber. Beberapa mekanisme yang diuji antara lain: A.
Address Space Layout Randomization atau ASLR. ASLR bekerja dengan mengacak lokasi memori program sehingga menyulitkan penyerang dalam mengeksploitasi kelemahan sistem. Lalu B adalah kernel hardening, yaitu kernel hardening menambahkan lapisan keamanan tambahan untuk meredaksi aktivitas mencurigakan dan mencegah modifikasi kernel yang tidak sah. Lalu yang C, mandatory access control atau MAC. MAC memberikan kontrol akses berbasis kebijakan sehingga proses hanya dapat mengakses sumber daya sesuai izin yang telah ditentukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan ASLR mampu mengurangi tingkat keberhasilan serangan dari 80% menjadi sekitar 20%, sehingga terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan sistem. Namun, penerapan mekanisme keamanan ini juga memiliki beberapa tantangan seperti penurunan kinerja sistem atau overhead, kompleksitas konfigurasi keamanan, kebutuhan pembaruan sistem secara berkala. Lalu yang keempat, kesimpulan. Penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme keamanan kernel seperti ASLR, kernel hardening, dan mandatory access control mampu memberikan perlindungan yang signifikan terhadap serangan cyber. Namun, implementasi mekanisme tersebut juga menghadapi beberapa tantangan seperti penurunan performa sistem dan konfigurasi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut agar sistem keamanan kernel dapat lebih efisien dan mudah diterapkan pada sistem operasi modern. Sekian hasil resume saya untuk 2 artikel dari tugas sistem operasi minggu ke-6. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.